ada yang doakan untuk kita. Kalau tidak ada orang yang doain buat kita, Yesus sedang doa untuk kita setiap saat. Di sebelah kanan takhta Tuhan. Ayat pembukaan kita hari ini 1 Korintus 15 ayat 31 sampai 34 kita barusan baca. Saya akan baca dua ayat lagi. Mazmur 44 ayat 23 dan oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Roma pasal 8 ayat 36 sampai 39, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tiga ayat pembukaan kita hari ini beritahu kepada kita bagaimana seharusnya kita tuh mati sebenarnya dalam hal-hal daging dunia. Kalau tidak, ya hal-hal ini akan memisahkan kita dari Tuhan. Namun, Rasul Paulus mengatakan, aku yakin ini semua tidak ada yang bisa memisahkan kita, karena Yesus adalah Tuhan kita. Maka, hari ini saya ingin sharing firman yang berjudul, mari kita mengalahkan diri kita sendiri. Mari kita mengalahkan diri kita sendiri. Kita sudah mulai belajar buku ke-7 dari seri Sejarah Penebusan. Judulnya adalah Perjanjian Kekal untuk Semua Generasi, 10 Hukum Allah. Kita sedang belajar mengenai 10 Hukum Allah setiap hari Rabu, kebaktian Rabu. Dan minggu lalu kita belajar, atau dua Rabu yang lalu, kita belajar bagaimana Musa naik ke Gunung Sinai. Dan Tuhan memanggil dia naik. Dan yang pertama, Tuhan menyampaikan 10 hukum Allah dengan suara Tuhan. Yang kedua, Tuhan kasih 10 hukum Allah tertulis dengan jari dia di dua loh batu yang dipecahkan karena umat Israel menyembah berhala, dan ini juga penyembahan berhala rohani. Setelah itu, Tuhan kasih tahu Musa, potong lagi dua loh batu dan Tuhan akan tulis kembali 10 hukum Allah itu, dan Tuhan menulisnya kembali 10 hukum Allah. Dan saat kita sedang pelajari mengenai 10 hukum Allah ini, kita tahu bahwa 10 hukum Allah ini tidak hanya untuk umat Israel di zaman itu, tetapi untuk semua generasi. Kenapa? Karena 10 hukum Allah ini, dekalog 10 hukum Allah ini menyimbolkan kepenuhan firman Tuhan yang manusia telah hilangkan dan menolak pada waktu kejatuhan. Saya akan bahas itu nanti. Tetapi 10 hukum Allah ini menunjukkan kedaulatan Tuhan, atau kita bisa sebutkan sebagai hukum Taurat Tuhan. Karena kita telah menghilangkan kedaulatan Tuhan, maka kita sebagai manusia, di saat kita menolak, di saat Adam menolak firman Tuhan dan malahan mengikuti perkataan si ular, dia menolak firman Allah. Dan itu adalah kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, hasilnya dia tidak layak untuk tinggal di tempat kediaman Tuhan yang disebut Taman Eden di saat itu. Dan dia telah menghilangkan posisi sebagai anak, yaitu gambaran Allah. Maka sejarah penebusan adalah sejarah mengenai memulihkan kembali posisi anak itu, atau tempat kediaman yang disebut sebagai juga bait suci Allah. Semua pemulihan itu, penebusan mulai dari kedaulatan Tuhan di dalam diri kita. Maka kita harus tanya diri kita sendiri, apakah kedaulatan Tuhan di dalam hidupku, di dalam diri aku adalah firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu sangat kuat yang bisa mengalahkan kejahatan di dalam diri saya? Apakah kedaulatan Tuhan itu telah dipulihkan di dalam saya? Karena harus dipulihkan dulu.
Kalau tidak, gambaran Allah, bait suci Allah, tidak bisa dipulihkan. Dan setelah itu, nanti di Perjanjian Baru, Rasul Paulus, Rasul Yohanes di kitab Ibrani, kita melihat bahwa gambaran Allah, bait suci, semuanya bicara tentang diri kita. Paulus bilang, kamu adalah bait suci, roh, di mana roh Allah berdiam. Kamu adalah gambaran Kristus. Gereja adalah gambaran Kristus. Maka kita sedang dipulihkan. Tetapi hal pertama yang harus dipulihkan adalah kedaulatan di dalam diri kita. Tetapi kedaulatan Tuhannya adalah firman Tuhan di dalam kita, kuasa dari firman. Maka saya ingin kita semua pikirkan berapa kuatnya firman Tuhan di dalam hidup kita. Apakah saya hanya berhenti di saat Tuhan bilang berhenti? Di saat firman bilang lakukan ini? Apakah saya berhenti dan berbalik untuk mengikuti firman Tuhan? Ataukah hanya ajaran yang secara moral baik atau pelajaran yang baik, sesuatu yang menguntungkan kita untuk membuat kita ada inspirasi, mungkin penyembuhan mental yang baik, ataukah firman Tuhan lebih dari itu? Rasul Paulus waktu dia sadar bahwa kita memiliki dosa-dosa itu di dalam kita. Maksudnya itu kita telah dilahir dengan dosa itu. Raja Daud pun menyadarkan itu. Paulus juga. Dan di saat dia menyadarkan hal itu saatnya dia mengatakan apa yang dia katakan di ayat pembukaan kita. Saya mati setiap hari. Saya mati dalam dosa setiap hari. Tetapi saya hidup dalam Yesus Kristus. Galatia pasal 2. Paulus mengakui hal ini. Perang yang paling susah adalah perang yang ada di dalam diri kita antara firman Tuhan yang daulat dan sesuatu yang melanggar atau menolak kedaulatan firman Allah, kuasa Allah. Itu adalah perang yang paling sulit setiap kita masing-masing sebagai orang Kristen sedang hadapi. Saya berharap kalian semua sedang berperang dengan hal ini juga. Kelihatannya seperti kejahatan di dalam saya udah mati, tapi nanti muncul lagi, hidup kembali. Di saat sesuatu tuh kayak menyalahkan dosa itu, atau waktu berlalu, atau kasih karunia dalam diri kita menurun, kejahatan itu muncul lagi. Rasa cemburu, iri hati, benci, perselisihan, menggerutu, dan ini lanjut terus. Perang ini, saya ingin tanya para penatua wanita, semua yang sudah berjalan kehidupan iman ini, untuk waktu yang sudah lama, berapa lama perang ini berjalan? Semenjak awal sampai sekarang kan? Di dalam perang ini kita harus tanya diri kita sendiri. Apakah saya hari demi hari penuh dengan firman Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan? Betapa pentingnya firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Apakah ini hanya suatu aksesoris atau hal yang utama? Ini hal yang besar atau kecil? Artinya, di saat kita penuh dengan Roh Kudus, kejahatan itu, hal itu yang melanggar kedaulatan firman Tuhan itu tetap mati. Ini seperti sebuah botol. Kalau botol itu penuh dengan minyak atau madu, kita tuangkan air di dalam, airnya nggak bisa masuk karena udah penuh, ya kan? Tapi kalau tidak penuh banget, kita tuang air atau sesuatu di dalamnya, maka menjadi tercampur. Satu waktu aku sedang masak kimchi jjigae, saya harusnya masukin garam kan. Saya masukin sesuatu yang putih tapi bukan garam tetapi gula. Akhirnya rasanya kayak apa? Enak apa tidak enak? Sweet and sour. Ada sesuatu yang salah dan akhirnya harus buang seluruh pancinya karena kelihatannya seperti sop kimchi tapi rasanya
Beda. Halnya sama dengan diri kita. Kita mungkin kelihatan kayak orang Kristen. Mungkin kita ada bentuknya, gambarannya. Tetapi setan coba menanam benih kejahatan di dalam kita. Rempah-rempah yang salah di dalam diri kita. Dan rasanya kita sebagai orang Kristen di dalam kehidupan iman kita tidak sebenarnya apa yang seharusnya orang Kristen itu rasanya seperti itu. Jadi di saat Tuhan lihat kita, kita bukan orang Kristen yang Tuhan inginkan, meskipun kelihatannya seperti orang Kristen dari luar. Dan itu yang kita harus buang. Jadi saya lihat di YouTube, di internet, bagaimana caranya mengeluarkan gula dari sop kimchi. Ada orang bilang taruh cuka, ada yang bilang tambahin air, ada yang bilang tambahin lebih banyak garam, lebih banyak kimchi. Saya coba semuanya, akhirnya saya harus buang isi pancinya. Sayang banget. Matius 15 ayat 17 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Orang Farisi menyalahkan Yesus dan murid-muridnya karena tidak cuci tangan sebelum makan. Dan ini adalah jawaban Yesus. Tetapi lihat apa yang Yesus katakan. Yang membuat kita najis bukan sesuatu yang masuk dari luar, tetapi hal yang udah ada di dalam hati kita. Itu adalah apa? Disebut di situ perzinahan, pembunuhan, pikiran jahat, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kalau kita lihat ini urutannya dari ayat 19, ini hampir sama urutannya dengan dosa di 10 hukum Allah. Maka Tuhan kasih tahu kepada kita, kita harus mentaati firman Tuhan. Dan firman itu akan mengeluarkan hal-hal yang jahat yang membuat kita dosa di dalam lubuk hati kita yang muncul di saat kesempatan muncul. Pikiran jahat, hal-hal yang jahat masuk ke dalam diri kita di saat kita tidak penuh dengan Roh Kudus dan firman Allah dan kasih karunia. Tetapi lihat orang-orang seperti Diaken Stefanus di Kisah Para Rasul, dia penuh dengan hikmat Tuhan, firman Tuhan, dan kasih karunia dan Roh Kudus. Bahkan di saat dia mau mati, di saat musuh-musuhnya mendakwa dia dan ingin membunuh dia, fokus dia hanya pada takhta Tuhan. Dia melihat Yesus Kristus di sorga. Fokus kita apa? Itu pertanyaannya. Kalau kita biarkan keserakahan dan perselisihan dan dosa itu semua keluar dan menguasai kita dan menjadi yang daulat, kuasa yang daulat di dalam hidup saya, maka kita harus melawan, ya kan? Kalau kita ada di posisi Diaken Stefanus, kalau itu mungkin saya melarikan diri, tapi Diaken Stefanus fokus dia bukan itu semua. Dari lubuk hati dia, fokus dia adalah kerajaan sorga dan takhta Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita bisa hidup seperti itu? Dalam situasi yang berbeda yang kita hadapi setiap hari, apakah kita bisa fokus kepada Yesus Kristus? Apakah kita bisa fokus kepada firman Tuhan? Ataukah kita lebih fokus dan dengan perasaan saya, ego saya, atau rasa benci saya dengan hal seperti itu, dan keserakahan saya? Jadi poin pertama, jangan putus asa. Ini baru poin pertama. Siapa atau apakah musuh kita? Kita harus melawan apa atau siapa? Alkitab beritahu kepada kita apa? Paling penting itu di 10 hukum Allah ialah keserakahan. Keserakahan adalah akar dari semua kejahatan di sini. 1 Tawarik 29 ayat 15, Yakobus pasal 4 ayat 14, 1 Petrus pasal 2 ayat 11.
Saya baca 1 Petrus pasal 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kata keinginan-keinginan daging dalam bahasa Yunani sama dengan kata serakah. Ya, jadi dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi kita harus melawan, berperang dengan keinginan dan keserakahan. Kejatuhan manusia terjadi karena keserakahan manusia. Si ular bilang apa kepada manusia? Kamu akan seperti Tuhan. Tapi Tuhan aja yang nggak mau kamu seperti itu. Karena Tuhan itu serakah. Tuhan ingin monopoli kuasa itu. Tapi kamu sebenarnya bisa seperti Tuhan. Jadi si ular menanam benih keserakahan di dalam hati manusia. Dan setelah itu, otopilot, otomatis keserakahan itu melahirkan dosa. Karena keserakahan, manusia itu mengambil buah baik dan jahat, berdusta kepada Tuhan, melupakan firman Tuhan, mencari kebaikan di mata sendiri, yang enak di mulut dia sendiri, dan yang baik untuk hikmat dia sendiri. Keserakahan membuat kita tuh menjadi bodoh, seperti kena racun ular. Hal pertama, kita menjadi buta dan tuli kalau kita kena racun ular secara hurufiah. Setan menanam benih keserakahan dalam hati kita. Dan keserakahan itu membuat kita ada rasa hawa nafsu, membuat kita berzina, membenci, cemburu, bersaksi dusta. Kita jadi berdusta. Dan keserakahan membuat kita menyolong, dan bahkan membuat kita membunuh. Dan ini semua bagian dari 10 hukum Allah, kan? Itu sebabnya kita harus lepaskan keserakahan kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ada dua hal, ini nggak bisa campur. Jadi satu, kasih Allah tidak ada di dalam dia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi mengikuti hawa nafsu, keinginan dunia ini, mungkin rasanya enak untuk sebentar. Mungkin kayaknya layak, mungkin kayaknya fun. Tetapi itu pun akan berlalu. Dan semua yang mengikutinya akan berlalu juga. Jadi saya sungguh-sungguh berdoa, semua orang di sini, jemaat Gereja Sion, semoga kita mengikuti kehendak Tuhan, firman Tuhan. Amin. Semoga kita jangan berlalu dengan dunia ini, dengan mengikuti keinginan-keinginan dunia. Maka poin kedua, poin pertama cepat kan kita melalui. Sekarang poin kedua, untuk kita mengalahkan keserakahan caranya gimana? Hawa nafsu dan keserakahan bagaimana? Nomor 1, kita harus penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Semoga kita penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Saya yakin semua yang hidup dalam iman cukup lama telah berusaha untuk mengalahkan cobaan dan keserakahan dengan cara kita sendiri. Bekerja gak? Tidak. Untuk saya gagal. Saya kehendaknya tidak cukup kuat untuk melawan cobaan dan kelemahan saya dan dosa-dosa di dalam diri saya. Hanya lewat kuasa Roh Kudus baru kita bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, kalau kita cukup pintar, kita harus mencari cara untuk menjaga agar firman Tuhan tetap dalam kita, atau untuk maintain status penuh dengan Roh Kudus. Caranya gimana? Orang yang pintar secara rohani dan dalam iman, mereka akan cari cara-cara untuk menjauhi keserakahan dan hal-hal yang berdosa dan nafsu-nafsu dunia ini. Tidak gampang.
Raja Daud, orang yang imannya luar biasa, dia pun gagal. Abraham gagal. Tapi kehebatan dia adalah mereka bertobat. Kehebatan iman orang di dalam Alkitab bukan muncul dari iman asli yang lahirnya begitu, tetapi dari pertobatan. Bergantung kepada Tuhan sekali lagi. Waktu Raja Daud setelah dia berdosa dengan Bathsheba, waktu dia sadar, Mazmur 51, ini adalah doa Daud waktu dia bertobat. Kita akan baca dari ayat 9 sampai 14. Ini saya perbaiki ya, ada tulisan Indonesia yang tidak tepat. Semoga ini menjadi doa kita. Dia bilang, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Jadi lihat di sini, kita harus dengar suara dia. Dia sedang bilang, hanya di saat engkau membersihkan saya, baru saya bisa jadi tahir, bisa jadi bersih. Saya dengan sendirinya tidak bisa. Maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Ini bukan saya mau dengar, atau saya tahu kemana untuk dengar, tapi biarlah aku mendengar. Engkau harus membuat saya mendengar kegirangan dan sukacita. Tuhan, saya nggak bisa lakukan apapun. Selamatkanlah saya. Biarkanlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Bahkan di dalam penderitaan ini, bikin saya bersukacita di dalam engkau. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakan di dalam diriku hati yang baru ya Tuhan. Hati yang tahir. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Daud sedang bilang, ciptakanlah di dalam diriku. Ciptakan adalah bara dalam bahasa Ibrani. Indonesia dibilang jadikanlah kan. Artinya menciptakan, membuat sesuatu dari tadinya nggak ada. Jadi bukannya bersihin hati, yang bukan perbaharui hatiku yang kotor ini dengan maksud tadinya waktu saya lahir hati saya bersih. Bukan. Tapi Daud sedang mengatakan, Tuhan, saya dilahirkan dengan hati yang kotor. Dari awal pun tidak ada, saya sadar. Bukan hanya lewat kesalahan itu, tapi melalui kesalahan ini saya jadi sadar. Dari lahir pun, dari dalam rahim ibuku pun, aku adalah orang berdosa. Jadi kecuali Tuhan, Engkau ciptakan dari yang tidak ada, sesuatu yang saya belum pernah ada. Hati yang bersih ini, hati yang tahir ini, saya tidak mungkin bisa memiliki hati yang bersih. Itu pengakuan Daud. Ciptakanlah hati yang baru di dalam diriku ya Tuhan. Ayat 11, dia katakan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bayangkan Raja Daud, dia mikir diri dia seperti di Taman Eden, seperti di hadirat Tuhan. Adam dibuang dari hadapan Tuhan, tapi Daud berpegang, dia bilang, Tuhan, tolong jangan sampai saya dibuang dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Itu kuncinya. Meskipun kita buat kesalahan, kita tidak boleh pernah menghilangkan Roh Kudus Tuhan. Kita harus berpegang terus. Tuhan, tolong jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Semoga ini menjadi doa kita. Dan melengkapilah aku dengan roh yang rela. Jadi dia sadar betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam hidup dia. Dia tahu kalau dia menghilangkan roh Allah, dia menghilangkan semuanya. Kita pun harus sadar kalau kita menghilangkan Roh Kudus, kita akan hilang semuanya. Dan kita tahu bahwa Roh Allah diberikan kepada orang-orang yang menerima firman Allah. Yakobus pasal 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Efesus pasal 4 22-24 juga mengatakan sebagai referensi. Yang kedua, kita harus penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu adalah obat.
untuk racun yang kita telah dapat lewat gigitan ular. Jadi ini adalah perlindungan terhadap keserakahan. Karena rasa ucap syukur itu adalah rasa puas di saat kita memberi persembahan ucapan syukur. Apakah hati kita terbeban untuk kasih berapa? Ada rasa terbeban dikit di dalam hati kita. Aduh, jumlahnya saya kecilan, apa kali ini saya jangan kasih ucapan syukur ya. Itu adalah perang antara rasa bersyukur dan keserakahan. Dan rasa syukur itu menahan ucapan syukur, dan kadang kurang ucapan syukur itu menahan keserakahan. Tetapi ucapan syukur yang sejati muncul dari rasa puas. Menyadarkan bahwa Tuhan udah kasih saya itu udah cukup. Keserakahan dan nafsu mencari kebahagiaan di hidup dari hal-hal dunia. Kita harus tes diri kita juga, menguji diri kita. Banyak orang Kristen, mereka cari Tuhan tuh untuk berkat, tetapi mereka cari rasa bahagia dari hal-hal lain secara fisik. Mereka cari bahagia dari duit yang cukup, atau makanan, atau kesenangan dunia yang mereka bisa alami dan rasakan secara fisik. Apakah itu kasus kami juga? Kalau kita mulai dari sana, akhirnya kita akan di tempat yang salah. Mereka cari Tuhan untuk berkat, agar ada rasa bahagia dari hal-hal materi di dunia ini. Kita harus belajar mencari rasa bahagia dari Tuhan, dari hal-hal yang surgawi. Dan kecuali kita mengalami sendiri, maka kita nggak bisa mungkin mengerti rasa bahagia dari sana. Rasa bahagia yang dunia tidak bisa berikan. Itu sebabnya orang untuk memenuhi rasa kosong mereka, rasa kosong di hati mereka, mereka menjadi kecanduan. Kecanduan untuk rasa kepuasan dan bahagia yang sementara. Mereka masuk ke dalam kecanduan inilah itu. Seks, ngobat, alkohol, mabok-mabokan, berjudi, duit, main game, berusaha untuk melupakan hal-hal yang lain, kesusahan, penderitaan mereka hanya untuk sementara waktu. Tetapi Alkitab mengajarkan kita bahwa kebahagiaan Tuhan tidak bergantung hanya kepada berapa banyak yang kita miliki atau hal-hal secara fisik. Saya bukannya bilang bahwa hal-hal secara fisik dan hal di dunia ini tidak penting berhubungan dengan rasa bahagia kita. Itu semua ada kepentingannya juga. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mencarinya dari Tuhan? Dan rasa bahagia itu sungguh-sungguh dari hal-hal rohania. Kita harus mulai dari roh, turun ke jiwa di dalam tubuh. Bukan mulai dari tubuh, lalu coba untuk nyampe sampai ke roh kita. Tidak seperti itu bekerjanya. Akar dari masalahnya dengan keserakahan adalah keinginan dan pikiran bahwa rasa bahagia dan kepuasan itu muncul dari hal-hal materi. Itu yang dunia ajarkan kepada kita. Tetapi kita bisa mengalahkan keserakahan kalau kita bisa mengalami berkat dari sorga yang membuat kita merasa puas dan bersyukur, yang tidak bergantung dengan hal-hal dunia. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan bahkan di saat kita sakit. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan meskipun kita dalam kemiskinan. Kita bisa bersyukur bahkan di tengah-tengah masalah dan kesulitan seperti Raja Daud. Dan rasa bersyukur itu, semoga rasa bersyukur kita dan kepuasan kita bukan yang dibuat-buat atau terpaksa atau sebuah hal yang palsu hanya karena harus. Tetapi semoga kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, agar kita bisa dibebaskan dari rasa takut, keserakahan, kecanduan, rasa benci. Orang yang cari kebahagiaan dari hal-hal materi, bahkan rasa bahagia itu tergantung dengan kasih secara fisik. Jadi mereka pergi cari orang-orang atau hal-hal
yang membuat mereka rasa kenikmatan secara daging dan bukan secara rohania. Jadi saya sungguh-sungguh berdoa kita bisa mengalami rasa kasih yang sejati, kepuasan yang sejati, rasa kepuasan rohania dari Tuhan dulu. Amin. Dan kuasa itu akan menuntun kita dan membawa kita ke tempat yang lebih baik di dunia ini. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena ini semua membuat kita menjadi menyembah berhala. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kami yang percaya. Di saat kita menerima firman Allah dengan benar, firman Tuhan itu akan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Dan di saat kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan mengalami rasa puas dan sukacita. Dan di saat itu kita bisa bersyukur. Dunia ini telah menjadi tempat di mana lebih-lebih susah untuk bersyukur kepada Tuhan. Setuju gak? Kelihatannya kayaknya udah gak ada ruang di dalam hati manusia. Kita bisa lihat di saat kita nyetir, orang tuh begitu kayak hanya mau ruang dia sendiri, gak mau ada yang lewati atau apa gitu. Jadi semuanya menjadi sangat egois, hanya mikir diri sendiri. Paling enggak, semoga kita memiliki rasa puas dan ucapan syukur itu. Ada ruang kasih yang kita bisa sharing dengan orang lain. Dan saya percaya itu adalah cara untuk membuat masyarakat dan bangsa kita menjadi lebih baik. Maaf, saya tidak bicara tentang menjadi seorang patriot di bangsa atau sesuatu yang berhubungan dengan hari kebangsaan, karena hari ini adalah hari merdeka Singapura. Maksudnya minggu ini. Tapi menurut saya cara untuk meninggikan bangsa negara kita adalah untuk kita mulai menjadi warga negara yang baik dulu. Mulai dengan di mana kita tinggal, di mana kita bisa sharing rasa kasih itu. Ada seorang pendeta yang sangat terkenal zaman sekarang di YouTube, dan gereja dia sedang bertumbuh. Secara umur juga dia juga lebih senior dari saya. Saya tidak kenal dia secara pribadi, tapi saya dengar kesaksian dia. Dia dilahirkan keluarga pendeta. Bapak kakeknya semua pendeta, paman-pamannya semua pendeta juga. Jadi dari umur muda, dia semua orang mau dia itu jadi pendeta. Kamu ingin gak keluarga kamu mereka maunya kamu tuh jadi pendeta? Tetapi pendeta ini dari umur muda, dia menerimanya. Dia tidak memikir hal yang lain. Dia pikir, ya ini cara aku, ini jalan hidupku, saya akan jadi pendeta. Jadi dari umur muda, dia selalu di gereja, baik. Orang yang percaya dengan baik, dilatih untuk menjadi seorang pendeta. Pergi ke step-step yang benar, dia dari muda jadi pemimpin pemuda, lalu sekolah teologi, dan setelah itu jadi pendeta. Dan waktu dia kayak latihan militer, dia kakinya patah. Tapi untuk waktu lama dia tidak sadar bahwa kakinya patah. Dia pikir hanya sakit, jadi dia tetap aja latihan di militer, tapi menjadi tambah parah. Dan akhirnya dia tidak bisa berdiri. Dia ke dokter, dicek, dan dokter bilang, kecuali saya operasi kaki kamu langsung, kamu seumur hidup akan tidak bisa jalan. Sebenarnya dokter bilang lebih dari 90%, meskipun
kamu operasi sekarang, tanpa mujizat, kamu akan lumpuh seumur hidup. Nggak bisa jalan. Dan pendeta ini dia kaget. Dia tidak pernah mikir bahwa dia akan menjadi orang handicap, menjadi lumpuh. Dia pikir saya akan menjadi pendeta yang baik, yang sukses. Dia tidak pernah bayangkan dia akan satu hari tidak akan bisa berjalan lagi. Saking kagetnya, tapi dia mengakui hal pertama yang masuk ke dalam pikiran dia adalah, saya harus cari dokter yang baik. Dokter saya ada gereja besar, pasti dia kenal banyak dokter, jadi dia telepon ayahnya, yang adalah seorang pendeta, minta ada koneksi dokter bagus gak? Katanya tidak ada ruang untuk Tuhan masuk pikiran dia. Dia benar-benar sibuk untuk mikirkan bagaimana menyelesaikan masalah kaki dia itu akan lumpuh. Dan semua koneksi ini dan dokter untuk cari dokter itu tidak berhasil. Hal terakhir yang masuk ke pikiran dia adalah Tuhan. Jadi dia mulai berdoa. Tapi di saat yang sama dia sadar, saya bukan seorang pendeta sejati. Saya bahkan bukan orang Kristen yang benar. Saya bilang saya bergantung kepada Tuhan. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi di saat kesulitan datang, Tuhan tuh yang terakhir yang saya cari. Hal-hal yang dunia semua gagal, baru saya cari Tuhan. Dan waktu di meja operasi, waktu dia sedang menantikan dokternya datang, dia mulai nangis. Dia mulai bertobat. Roh pertobatan diberikan kepada dia. Dan dia mulai bisa melihat iman dia sendiri. Dan dia bilang, saya itu hanya sebuah bentuk, sebuah gambaran Kristen doang. Saya bukan Kristen sejati. Saya bahkan sudah diurapi menjadi pendeta. Tapi semuanya palsu. Dan semua hal-hal dan semua dosa yang dia pernah tutupin dan lupakan, semuanya muncul di hati dia. Dan dia mulai bertobat dari segala dosa yang dia bisa pikirkan, yang Tuhan izinkan untuk dia ingat. Dia tidak ingat berapa waktu telah berlalu, tapi ini hanya waktu yang hanya sebentar, mungkin berapa jam saat dia menantikan untuk mulai operasi. Tetapi setelah dia bertobat, dia merasa seperti beban berat yang dia pikul itu tiba-tiba diangkat dan hati dia merasa enteng banget. Dan doa dia mulai berubah. Sebelum bertobat, dia bilang, Tuhan, kamu harus selamatkan kaki saya. Saya mau jalan lagi, kalau enggak saya nggak bisa jadi pendeta yang baik. Tetapi setelah bertobat, dia berdoa, Tuhan, saya serahkan kaki saya kepadamu. Dan dia sadar, Tuhan bisa pakai saya sebagai pendeta meskipun saya lumpuh. Bahkan mungkin menjadi pendeta lebih baik. Jadi dia doa, Tuhan, saya serahkan hidup saya dan kaki saya kepadamu. Dan apa yang terjadi? Tebak. Apakah hari ini dia bisa berjalan atau kursi roda? Dia berjalan hari ini, nggak ada masalah. Mujizat terjadi. Ya udah pasti kita tidak boleh selalu mencari mujizat itu. Dan dia tidak lakukan itu juga. Dia puas di hati dia, meskipun dia menjadi lumpuh atau seumur hidup di kursi roda. Waktu dia mengucap syukur. Tetapi kesaksian dia, cerita dia ini, puncaknya dan kesimpulannya bukan bahwa dia itu bisa jalan hari ini. Mau dia bisa jalan atau tidak, sekarang hidup dia bergantung kepada Tuhan. Ini sama seperti Yakub. Waktu tulang pinggangnya Yakub itu terpelesok, waktu Tuhan menyentuhnya,
dan dia nggak bisa jalan lagi, itu saatnya dia bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Saya doa kamu dan saya, jangan tunggu sampai Tuhan mematahkan kaki kita. Semoga kita ambil kesempatan ini, ambil kesempatan dan waktu ini untuk tanya diri kita sendiri, apakah saya sungguh-sungguh orang Kristen yang bisa bergantung kepada Tuhan? Semoga kita bisa bertobat hanya setelah pertobatan ini, sama seperti Raja Daud. Hanya setelah sungguh-sungguh bertobat, baru tiba rasa puas, rasa bahagia yang kita bisa mengalami, sukacita dari sorga. Yang ketiga, kita harus jadi rajin. Jangan malas. Untuk kita bisa mengalahkan keserakahan kita dan cobaan dunia, kita harus rajin. Orang yang malas mencari cara gampang dan biarkan arus dunia itu bawa diri kita. Mereka tidak mau berperang terhadap dosa, malah mereka menerimanya dan biarin aja. Itu tren dunia ini, menerima dosa itu dan bangga dengan dosa itu, tidak rasa malu. Dan dunia itu mengajarkan kita dan anak-anak kita seperti itu hari ini. Tahu gak perbedaan ikan yang hidup dan ikan yang mati? Ikan yang hidup bisa berenang melawan arus air. Ikan mati itu ngikutin arus air. Apakah kamu Kristen yang hidup atau Kristen yang mati? Apakah kita sedang berenang melawan arus dunia yang berdosa? Ataukah kita dengan rasa malas membiarkan dunia itu menarik kita dengan arusnya kemana saja? Kita harus benar-benar berusaha untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita harus melawan cobaan dari setan. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9:27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita tidak boleh ada dua-duanya, ingin mencari berkat Tuhan dan segala hal yang dunia berikan. Kadang kita harus lepas sesuatu. Matius 6:24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sama seperti di doa Bapa kami. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan saya percaya Tuhan akan berikan. Di saat Tuhan tahu dan lihat, kalau dia tahu, oh kalau saya kasih ini kita pakai untuk berdosa, Tuhan gak bakal kasih kita. Tuhan akan memberkati kita dengan keperluan kita. Yang kita harus cari adalah kasih karunia Tuhan. Mencari kasih karunia Tuhan bukan seperti kita minta-minta tolong dari orang. Mencari kasih karunia Tuhan adalah untuk mengapresiasi dan mengerti betapa berharganya hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Akhirnya saya ingin bertanya, apa yang membuat kita bisa bangun setiap pagi untuk pergi kerja atau memulai hari? Apa motivasinya untuk kita? Apa yang membuat kita ingin bangun? Kita tidak benar-benar memikirkannya dengan dalam, kan? Karena satu rutinitas, kita setiap pagi bangun aja. Alarm bunyi ya bangun, ya kan? Yang membuat saya bangun suara alarm, atau karena saya tidak mau dipecat sama bos aku atau dimarahin. Tapi apa yang membuat kita tuh bermotivasi dan ingin bangun pagi? Atau kamu tidak ada apa-apa yang membuat kamu ingin bangun setiap pagi? Apa yang membuat kita bangun setiap hari? Adalah alasan hidup kita, menurut saya. Mungkin kita ada alasan yang baik yang kita bisa lihat, tetapi sebenarnya apa yang membuat kita bangun setiap pagi adalah alasan yang sebenarnya. Dan alasannya apa? Apakah untuk memuaskan diri kita? Mika pasal 2 ayat 1-5, tolong baca di saat kamu ada waktu. Ada orang yang bangun pagi untuk merancang kedurjanaan, untuk memuaskan
keserakaan dia. Apakah itu tujuan hidup kamu? Apakah itu yang kamu lakukan setiap kali bangun pagi? Kenapa? Apa yang membuat kita bermotivasi? Apa yang membuat kita atau menarik kita, mendorong kita, apa aja? Jadi saya sungguh-sungguh doa, firman Allah, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, rasa puas yang Tuhan berikan kepada kita, tujuan untuk menggenapi kehendak Tuhan, semoga itu menjadi alasannya. Di Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan janjikan kepada 7 gereja, kepada setiap gereja, dia bilang, kepada dia yang bisa mengalahkan, Tuhan kasih segala macam berkat-berkat surgawi, berkat nama baru, mana yang tersembunyi, pohon kehidupan dan kerajaan surga. Jadi semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengalahkan. Mengalahkan apa? Dosa dan dunia, tetapi yang terutama diri kita sendiri dan keserahan kita sendiri. Dan saya percaya itu akan menjadi permulaan dari kemenangan besar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau telah berikan kepada kami waktu ini untuk memikirkan rasa keserahan di dalam diri kami, kejahatan, setan yang si ular telah tanam di dalam hati manusia, yang membuat kita mati secara kekal. Tetapi Bapa, kami doa agar kedaulatan dari firman-Mu akan menjadi lebih kuat di dalam hidup kami. Bantu agar firman Tuhan bisa dipulihkan kembali di dalam diri kami. Kuasa dan kedaulatan Roh Kudus penuh di dalam diri kami, agar kami bisa mengalahkan bahkan rasa serakah, hawa nafsu, cobaan dari dunia ini. Allah Bapa, umat-Mu sedang berperang untuk berpegang kepada Engkau. Sama seperti Daud berdoa, kami perlu Roh Kudus-Mu. Tolong jangan membuang kami jauh dari hadirat-Mu. Tetapi Bapa, ciptakanlah di dalam diri kami sebuah hati yang baru. Izinkan kami kemampuan untuk bisa mengalahkan semua cobaan ini, kesusahan dan kesulitan. Bapa, tolong agar tangan-Mu, hadirat-Mu, penghiburan-Mu ada pada semua umat-Mu. Setiap hari bantu kami bisa bangun semangat untuk bisa bertemu dengan Engkau sekali lagi. Bantu kami bisa bangun setiap pagi untuk mengalami sukacita berjalan bersama-Mu, membangun kehidupan kami dan bait suci rohani kami untuk menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Bantu kami untuk bisa melihat itu dan mengucap syukur dan rasa puas dengan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami, bukan hanya dengan berkat rohani, tetapi juga dengan berkat-berkat fisik yang kami butuhkan. Bapa, kami doa untuk hadirat-Mu ada bersama setiap jemaat di sini, agar kami bisa mengalahkan, bantu kami mengalahkan keserakahan kami sendiri. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.